Padahal si Ricis kaya beli aja rumah sendiri, toh juga nanti buat anaknya juga. Si Ricis ketakutan hartanya diambil si Rian 11-12 sama si DP nggak tulus. Sebenarnya kalau saya menilainya sih, ini pendapat saya, bukan apa ya, bukan nggak tulus ya, tetapi lebih ke proteksinya terlalu kuat ya, terlalu gimana ya. Dia tuh takut banget kalau misalnya nanti dia dimanfaatkan orang ya, dapat suami yang nggak tulus, yang mau ngambilin hartanya aja. Jadi dia udah antisipasi. Sebenarnya tipe-tipe orang cerdas sih kalau menurut saya, wanita-wanita cerdas ya kalau menurut saya, tetapi itulah yang mengakibatkan ibaratnya terjadi permasalahan seperti ini. Terlalu cerdas itu terlalu over, terlalu takut dimanfaatkan ya. Sebagai wanita sebenarnya kita boleh saja untuk proteksi ya, dengan harta kita sebelum menikah, karena kita udah sukses ini dapat suami yang belum sukses. Tetapi juga kita harus mempertimbangkan juga, jangan sampai mempermasalahkan ada permasalahan lain di ujung ya, seperti itu ya. Saya suka sih sebenarnya sama wanita-wanita yang pintar kayak Ricis, saya suka. Berarti dia proteksinya kuat ya, jangan sampai ini nanti harta saya, rumah saya diambil sama suami saya. Nah setelah menikah ini saya harus suruh dia nyicil dulu nih ya, nyicil. Nah permasalahannya itu yaitu di situ yang menyebabkan rumah tangganya itu jadi tidak harmonis itu, dipaksa menyicil, padahal itu bukan jiwanya si Rian untuk menyicil. Ya kita memang pengennya laki kita itu bertanggung jawab secara finansial, tetapi kita harus melihat dulu dong latar belakang suami kita. Dan saya sangat tidak setuju kalau orang mengatakan si Rian itu mau kondo. Kalau Rian mau kondo nggak mungkin Ricis mau. Orang sekelas Ricis itu dia pasti cerdas dan pinter ya. Jadi kalau dia ngambil Rian yang mau kondo nggak bakal mau. Tentunya sebelum menikah Ricis dan keluarganya udah ngelihat dong latar belakang keluarganya seperti apa, latar pendidikan si Rian seperti apa. Katanya S2. Nah dia udah cukup modal, itu bukan modal burung sama sosis aja, telur sama sosis aja ya. Pendidikannya udah, pekerjaannya juga dia bekerja di BUMN kalau nggak salah ya. Tapi permasalahannya gajinya itu tentunya tidak sebesar gaji YouTuber atau content creator yang sekelas Ricis yang udah besar. Nah makanya dia disuruh nyicil rumah miliaran itu. Ricis menyuruh juga dia si Rian pindah haluan, jangan lagi di BUMN. Di BUMN itu ya yang kita tahu ya gajinya pastilah tahulah ya kisarannya ya. Kalau untuk menyicil rumah sih bisa, untuk menghidupi anak orang pasti bisa, tetapi tidak juga yang rumah miliaran ya. Pasti rumah-rumah yang harganya di bawah 5 juta angsurannya, seperti itu, di bawah 10 juta lah ya, untuk sekedar ngidupin orang, anak orang. Mungkin kalau budget 5 juta 10 juta sebulan juga mampu saya rasa ya. Nah tapi kalau untuk mengikuti gaya si artis ya jelas nggak mampu, karena dia dari orang biasa. Makanya dia pindah haluan nih dari jalur dia yang selama ini dia di BUMN, dia ngikutin aliran si Ricis, konten, YouTuber, endorsement, syuting, bahkan ini ada syuting film terbaru ya. Jadi jangan mengatakan anak orang mau kondo ya, segala macam, nggak seperti itu konsepnya. Yang namanya mau kondo itu dia nggak mau bekerja, dia nggak punya apa-apa ya, dan dia tidak mau menafkahi. Toh Ricis semenjak dia itu segala kegiatan itu kan dia bekerja siang malam, makanya dia sampai stres, sampai nyicil rumah miliaran ya. Jadi dipahami dong kondisinya. Nah ini saran saya buat yang mau menikah pengantin baru ya. Kalau kalian mau menikah ya, kalau bisa setahun 2 tahun itu jangan dululah kalian ambil utang. Kalian nikmati dululah hidup kalian tanpa utang ya. Jadi jangan buru-buru ambil cicilan dululah setahun 2 tahun ya. Nikmati dulu supaya nggak beban pikiran, apalagi cicilan yang di luar kemampuan ya. Kalau masih di dalam batas kemampuan kalian silakan so ya. Tapi kalau yang udah di luar kemampuan kalian, gajinya nanti udah dikit banget ya, itu tersiksa itu ya, menyiksa diri, dan itu bisa menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Nah yang perlu diperhatikan lagi ya, kasus pembunuhan ini banyak dipicu faktor ekonomi, pertengkaran, perceraian, KDRT, segala macam faktor ekonomi itu menunjukkan hindari hutang lah kalau bisa ya. Pada intinya seperti itu. Ya udahlah, kalau ada yang salah mohon maaf, itu hanya pendapat atau opini saya ya.